greatest common divisor atau GCD atau pembagi bersama terbesar ya. Jadi GCD dari bilangan A dan B ini adalah bilangan bulat terbesar yang habis membagi A dan B, di mana di sini A lebih dari B dan B lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat pada contoh di sini. Jadi yang pertama GCD dari 18 dan 15 ini adalah 3 ya. Artinya di sini 3 dia habis membagi 18 dan 3 juga habis membagi 15. Dan selain itu tidak ada bilangan bulat selain 3 atau tidak ada bilangan bulat yang lebih besar dari 3 yang habis membagi 18 dan 15 ya. Jadi ini adalah GCD. Kemudian GCD 4,2 ini hasilnya adalah 2 ya. 2 habis membagi 4 dan 2 habis membagi 2 ya. Ini adalah nilai bilangan yang terbesar ya. Kemudian GCD 8,0 ini adalah 8 ya. Jadi ini contoh yang ketiga ini cukup spesial ya, karena di sini ada bilangan 0. Jadi kita lihat ya, mengapa hasilnya 8. Kita lihat 8 dibagi 8 ini sama dengan 1, sisanya 0 ya, tidak ada sisanya ya. Kemudian yang kedua 0 dibagi 8 ini hasilnya adalah 0 ya, sisanya juga 0 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa GCD suatu bilangan, jika dia dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. GCD 8,0 hasilnya adalah 8 ya. Jadi ini berlaku untuk semua bilangan positif ya. Jadi kita lihat dari situ kita bisa melihat ya mengapa ada lemma. Yang pertama, jika R adalah bilangan bulat positif, maka GCD R,0 ini sama dengan R ya. Jadi ini yang pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, jika A dan B adalah bilangan bulat bukan 0, kemudian jika ada Q dan R, ini adalah bilangan bulat, di mana A sama dengan BQ plus R ya. Kita lihat di sini mirip dengan teorema quotient remainder yang tadi kita pelajari bersama ya. Maka kita bisa menarik GCD AB sama dengan GCD BR ya. Jadi GCD AB sama dengan GCD BR ya. Jadi seperti itu. Ini adalah lemma yang kedua. Ini dua buah lemma yang penting untuk kita gunakan dalam mencari GCD. Jadi kita akan mencari GCD dengan menggunakan suatu algoritma. Jadi yang disebut dengan algoritma Euclidean. Jadi di sini misalkan ada dua bilangan bulat A dan B, di mana A lebih dari B dan B lebih dari sama dengan 0. Maka dengan algoritma Euclidean, untuk mencari GCD dari A dan B, pertama-tama kita akan memeriksa ya, apakah B sama dengan 0 ya. Jika ternyata B sama dengan 0, maka kita sudah mendapatkan nilai akhir, yaitu GCD AB sama dengan A ya. Karena di sini B sama dengan 0. Ini sesuai dengan lemma 1 pada slide yang sebelumnya. Jika ternyata B tidak sama dengan 0 ya, jika tidak, maka kita menggunakan teorema quotient remainder untuk mencari quotient Q dan remainder R ya. Jadi ini kita merujuk pada lemma kedua pada slide yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan atau kita ubah GCD AB menjadi GCD BR ya. Ini kita looping terus ya. Kita ulangi langkah nomor 2 sampai ditemukan hasil akhir ya. Jadi ini akan selalu looping sampai hasil akhir, di mana hasil akhir ini ditandai dengan B sama dengan 0 ya. Jadi kita akan lihat ya melalui contoh di sini. Jadi ada contoh, kita ingin mencari GCD 72,48 ya. Di mana 72 ini adalah A,
kemudian 48 adalah B. Kita akan menggunakan algoritma Euclidean. Jadi kita ikuti langkah-langkah yang ada di poin nomor 2 ini ya khususnya. Jadi GCD 72,48 ya. Ini bisa kita nyatakan ya. Kita cek dulu apakah B sama dengan 0 ya. Ini adalah A 72 dan B adalah 48. Ternyata B tidak sama dengan 0 ya. Karena B tidak sama dengan 0, maka kita tulis dalam bentuk quotient remainder. Jadi di sini 72 ini sama dengan B dikali Q ya. B-nya 48 dikali Q ya. Q-nya adalah berapa ya. Kemudian ditambah R. R-nya berapa ya. 48 dikali 2 hasilnya sudah 96 ya. Jadi ini 48 dikali 1 ya. Kemudian sisanya berapa? 72 dikurangi 48 ya. 72 dikurangi 48 berarti sisanya adalah 24 ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah A, kemudian ini adalah B, ini adalah quotient, ini adalah remainder ya. Jadi kita lihat pada lemma yang kedua di sini GCD-AB sama dengan GCD-BR ya, GCD-BR. Sehingga kita bisa tuliskan di sini GCD 7248 ini sama dengan GCD 48, R. R-nya adalah 24 ya. 24. Jadi ini karena B masih belum 0, berarti kita tulis lagi dia dalam bentuk quotient dan remainder ya. Jadi 48 sama dengan 24 dikali berapa ya? Dikali 2 ya. Dikali 2 ya. Kemudian ditambah berapa sisanya? Sisanya adalah 0 ya. Karena 24 dikali 2 ini adalah 48 ya. Jadi kita lanjutkan GCD yang berikutnya adalah GCD-BR yaitu 24, R-nya adalah 0 ya, 0 ya. Karena B sama dengan 0, jadi kita bisa mendapatkan hasil akhir di sini ya. GCD 24,0 ini adalah sama dengan 24 ya. Sehingga kesimpulannya GCD 72,48 itu dia sama dengan GCD 48,24 kemudian sama dengan GCD 24,0 sama dengan 24 ya. Jadi kita dapat hasilnya ya. Tentukan GCD 72,48 ini hasilnya adalah 24.